Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wih, mantep banget suaranya. Udah pada makan siang belum? Ya, hari ini siapa ya nih yang nggak berangkat teman-teman kalian? Nggak ada? Oh, berarti semuanya berangkat ya. Alhamdulillah, berarti semuanya diridhoi Allah untuk ikut pelajaran ibu pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ibu ingin bertanya nih. Pernah nggak kalian lihat pemandangan seperti ini? Pernah. Biasanya kalimat apa yang kalian ucapkan ketika melihatnya? Masya Allah. Berarti kalian sudah terbiasa ya mengucapkan kalimat tersebut. Nah, di sini, wis keren banget anak-anak ibu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan materi mengenai kalimat-kalimat thayyibah. Nah, semoga setelah mendapatkan materi ini kalian bisa mengamalkan ya pada kehidupan sehari-hari, tidak cuma hafal doang, tapi juga menyesuaikan kepada situasinya. Jadi kita bisa membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, selanjutnya apa itu kalimat thayyibah? Betul sekali. Kalimat thayyibah merupakan ucapan yang baik, yang mulia, yang diridhoi oleh Allah. Yang tujuan kita mengucapkan itu adalah untuk mendapatkan pahala dan juga mendapatkan keberkahan hidup. Nah, di sini ada 3 kalimat thayyibah yang akan ibu jelaskan. Yang pertama yaitu kalimat subhanallah. Apa yang kedua? Masya Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Pintar sekali. Yang pertama yaitu ada subhanallah. Apa itu subhanallah? Artinya yaitu maha suci Allah. Diucapkan untuk melihat sesuatu yang indah atau mengagumkan sebagai bentuk kita mengagumkan atas ciptaan Allah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada kalimat Masya Allah yang berarti atas kehendak Allah. Semua yang dikehendaki Allah di muka bumi ini, semua ciptaan Allah, ciptaan yang ada di bumi ini adalah sesuai kehendak Allah. Nah, kapan Masya Allah diucapkan? Diucapkan itu ketika melihat sesuatu yang indah, yang wow, sangat luar biasa gitu. Yang nggak jarang sekali kita lihat sebagai ekspresi penghargaan kita, menghargai ciptaan-ciptaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Bagus sekali. Nah, Allahu Akbar diucapkan untuk menunjukkan kebesaran Allah yang tiada duanya. Hanya Allah satu-satunya yang maha besar. Kemudian yang terakhir yaitu apa sih hikmah-hikmah mengucapkan kalimat thayyibah itu? Yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa kecil kita. Kemudian yang kedua ada meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga ada meningkatkan keimanan kita. Yang keempat ada mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita sering membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan lebih dekat kepada Allah. Kemudian sebagai bentuk mengingat kebesaran Allah, gitu ya. Nah, untuk mempertajam materi ini agar kalian semakin paham sama materi-materi kalimat thayyibah, ibu ingin nih kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nanti ibu akan berikan di sini ada peristiwa-peristiwa yang kalian harus tentukan kalimat apakah yang harusnya kalian ucapkan ketika melihat peristiwa ini. Begitu ya anak-anak. Silakan ibu bagi ini untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ibu kasih waktu 1 menit, silakan dijawab ya. Gimana? Gimana kelompok 1? Apa nih peristiwanya? Ibu itu gambar apa sih? Gambar orang yang sedang mendaki gunung. Betul. Apa yang harusnya diucapkan? Subhanallah. Bagus sekali, pintar. Berarti sudah paham ya harusnya kalimat apa yang diucapkan. Lalu kelompok 2. Apa kelompok 2 itu kalimatnya yang harus diucapkan? Masya Allah. Pintar. Adakah pendapat dari teman yang lain? Enggak. Oh, berarti sudah menemukan kesimpulan jawabannya ya. Untuk kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu.
Oh, bagus sekali. Berarti semuanya sudah paham ya mengenai materi Ibu kali ini. Nah, di sini Ibu udah lihat nih jawaban-jawaban dari 3 kelompok. Semua jawabannya tepat sesuai dengan yang harusnya jawabannya ya. Yang kelompok 1 tadi harusnya jawabannya apa? Subhanallah. Berarti kalimatnya digunakan untuk mengagungkan ciptaan Allah. Kemudian kelompok 2 harusnya menggunakan kalimat apa? Masya Allah, pintar. Karena apa? Kenapa menggunakan kalimat Masya Allah? Karena melihat kebun bunga yang indah, pintar. Kelompok 3 harusnya mengucapkan kalimat apa? Allahu Akbar. Pintar sekali. Berarti harus sesuai dengan kondisi dan situasinya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Nah, setelah Ibu lihat nih, kalian sudah paham. Semoga setelah mendapatkan materi dari Ibu, kalian tidak lagi cuman hafal nih kalimatnya, tapi bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kondisi dan situasi di mana kita harus mengucapkan kata Subhanallah, di mana kita harus mengucapkan Masya Allah, dan juga di mana kita harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Bagus. Untuk penutup, tadi ada berapa kalimat thayyibah yang Ibu ajarkan? 3. Yang pertama kalimat apa? Subhanallah. Apa artinya Subhanallah? Maha suci Allah. Betul sekali. Kemudian yang kedua kalimat apa? Masya Allah. Kalimat Masya Allah artinya apa? Bagus sekali. Kemudian yang terakhir ada kalimat Allahu Akbar. Artinya apa? Wih, keren sekali. Berarti semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ya, mungkin cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa sama-sama saling mengingatkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau Ibu lupa, kalian bisa mengingatkan. Nanti kalau kalian lupa, Ibu yang ingatkan. Begitu ya anak-anak semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebelum mulai materi, Bapak pengen kalian lihat kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya. Baik. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempelajari tentang hidup rukun dan saling menghargai. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu hidup rukun ataupun pengertian dari hidup rukun atau saling menghargai? Tidak ada ya? Belum ya? Jadi hidup rukun itu adalah hidup damai sesama antar individu gitu. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran dan yang lain-lain. Sedangkan saling menghargai adalah sikap menghormati, menyayangi atau menghargai pendapat orang lain gitu. Nah, di sini ada 2 contoh dari kehidupan rukun dan kehidupan tidak rukun. Perbedaannya jelas gak? Dari setiap gambarnya. Kayak misalnya yang gambar pertama ada bekerja sama membersihkan kelas.
Sedangkan di gambar yang kehidupan tidak rukun itu gambar pertamanya adalah bertengkar karena perbedaan pendapat. Itu sudah menjelaskan ketika kita bekerja sama untuk membersihkan kelas, itu kan berarti kita mempraktekkan kehidupan rukun dan saling menghargai antar sesama. Kalau yang gambar di yang tabel merah ini bertengkar karena perbedaan pendapat, itu namanya saja sudah bertengkar. Jadi mereka tidak saling hidup rukun satu sama lain. Oke. Nah, apa sih manfaat dari hidup rukun? Hidup rukun sendiri itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, suasana menjadi damai dan nyaman. Kita hidup di Indonesia, apalagi hidup di lingkungan rumah kita, itu sudah menerapkan gotong royong. Apalagi sekarang di bulan Agustus kita mau mengadakan 17-an biasanya. Itu sangat diperlukan kehidupan rukun antar tetangga. Karena jika tidak kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada kayak mungkin misalnya Karang Taruna di masyarakat ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya. Lalu yang kedua ada persahabatan semakin kuat. Itu mempererat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita agar tidak ada konflik yang terjadi antar sesama. Lalu yang ketiga, pekerjaan menjadi mudah. Ketika kita mempraktekkan hidup rukun, semua kegiatan ataupun pekerjaan yang sedang kita laksanakan itu menjadi mudah dan tidak ada hambatan. Lalu yang keempat adalah lingkungan menjadi harmonis, dan yang terakhir itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja sih akibat-akibat dari kehidupan yang tidak rukun atau tidak saling menghargai? Jadi yang pertama itu ada timbul pertengkaran. Setelah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak kita lihat ada kehidupan yang rukun antar tetangga seperti gotong royong atau apapun itu. Tapi baik juga terjadi di luaran sana yang konflik antar masyarakat gitu. Kayak mungkin kita ambil contohnya dari anak-anak sekolah yang masih sering tawuran. Itu termasuk contoh kehidupan yang tidak rukun dan tidak saling menghargai. Lalu yang kedua ada perpecahan dan permusuhan. Seperti yang tadi Bapak bilang, tawuran sendiri tersebut itu muncul karena adanya perpecahan dan permusuhan. Lalu yang ketiga itu pekerjaan menjadi sulit, dan yang keempat itu lingkungan menjadi tidak nyaman. Emang Bapak pengen nanya, emang kalian nyaman kalau kehidupan kalian itu ataupun hidup di masyarakat kalian, di lingkungan kalian itu tidak nyaman karena tidak ada kerukunan atau apapun itu? Tidak. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menerapkan hidup rukun ini. Nah, lalu yang terakhir itu ada tidak disukai banyak orang. Oke? Mungkin cukup sekian ya materi hari ini. Nah, selanjutnya biar kalian lebih paham lagi tentang kehidupan rukun dan saling menghargai, Bapak akan membagi 4 kelompok. Dalam kartu kasus ini ada studi kasus. Nanti kalian diskusikan pada kelompok kalian, lalu kalian sampaikan pendapat dari kelompok kalian. Oke? Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Bapak kasih waktu sekitar 1 menit. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Apa? Ini bacaan aja. Oh, semuanya. Oke. Lagi? Ya. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan. Iya. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kami itu akan membangun dan mengobati lukanya. Dan manfaatnya adalah meringankan rasa sakit teman.
Oke. Lalu kelompok 2. Izin menjawab hasil diskusi dari kelompok 2. Tidak setuju. Ini studi kasusnya bacain dulu. Studi kasusnya, Rani memiliki cara berbicara yang berbeda dari teman-temannya. Beberapa siswa menertawakan dan mengejek cara berbicaranya. Jawabannya itu, apakah tindakan tersebut menunjukkan sikap rukun? Jawabannya setuju. Ya. Lalu kelompok 3. Oke. Menurut kasus yang kami teliti, kami setuju bahwasanya membantu teman merupakan contoh kebudayaan dan sikap hidup rukun. Ya. Lalu yang terakhir kelompok 4. Oke, yang kelompok 4 berdasarkan hasil diskusi kami ada kasus dalam satu kelas terdapat siswa yang memiliki kebiasaan, kesukaan dan latar belakang yang berbeda. Mereka tetap bermain. Nah jawabannya coba hidup rukun. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga kalian sudah paham tentang hidup rukun dan saling menghargai ya. Kurang lebihnya, gue mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, ibu mulai ya. Siap semua belajar hari ini? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, coba teman-teman ada nggak yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua ya, keren, good job ya. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya berjalan dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum ibu ke materinya, ibu akan menyampaikan beberapa kenapa kita harus belajar materi pada hari ini. Ibu kepengen nanti ketika ibu menyampaikan materi, teman-teman itu tahu apa itu makna dari toleransi, terus tahu cara mengaplikasikannya, terus tahu tahu praktek toleransi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Siapa yang pernah melakukan toleransi dalam kehidupan kalian masing-masing? Ada yang pernah? Oke, pernah. Pernah ya, karena kita hidup itu tuh tidak sendirian. Banyak sekali kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan kita harus menghargai satu sama lainnya. Kita masuk ke materi ya. Di gambar yang Ibu paparkan itu ada praktek toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menghormati perbedaan, terus mendengarkan pendapat orang lain, sampai menghargai budaya dan tradisi lokal. Sebelumnya Ibu akan masuk ke materi terlebih dahulu. Kira-kira toleransi itu apa? Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Toleransi itu apa? Belum. Oke, toleransi dalam Islam itu adalah sikap saling menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan pandangan demi keharmonisan hidup bersama. Bayangkan aja ya, ketika teman-teman dalam hidup tidak saling menghargai, tidak bertoleransi, ya semuanya akan hancur, tidak harmonis hidupnya. Kemudian toleransi secara bahasa berarti sikap murah hati, lapang dada, dan saling memaafkan. Kemudian secara istilah,
toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, serta cara hidup orang lain. Jadi orang lain hidup seperti apa, teman-teman harus menghargai dan menerima. Jangan sampai mencaci maki ataupun mengolok-olok terhadap keyakinan yang orang lain itu miliki, seperti itu. Kemudian toleransi itu ada dalilnya ya anak-anak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti adalah tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ayat ini menegaskan bahwa Islam menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini agamanya masing-masing. Umat di seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini pasti memiliki keyakinan yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda. Selain Islam, kira-kira ada agama apa aja nih teman-teman? Kristen, terus Hindu, Buddha, oke, ada banyak ya, Katolik, ya sip. Nah, ya Konghucu. Terus kemudian bentuk toleransi antar umat beragama ini, Ibu mengambil 3. Yang pertama menghargai keberadaan agama lain, yaitu mengakui dan menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Kita diberi kita hidup di dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu Allah itu tidak memaksakan bahwa kita itu harus masuk ke agama A, harus ke agama B. Jadi semua agama itu pasti ada orang di dalamnya seperti itu. Tidak semua di Indonesia Islam semua. Tidak kan? Di Indonesia itu sangat banyak agama atau keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian. Dalam tidak mengganggu ibadah tempat suci maupun simbol keagamaan pemeluk agama lain. Ada bekerja sama antar pemeluk agama, bergotong royong dalam urusan sosial dan kemasyarakatan. Ketika kita hidup di masyarakat, kita hidup lingkup ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Apakah kita akan saling bertengkar? Tidak ya teman-teman. Ketika ada gotong royong, membersihkan jalan, membersihkan rumah warga yang terkena bencana, apakah itu hanya orang Islam yang bergotong royong? Tidak ya. Semua orang dari latar belakang manapun harus saling bekerja sama, saling gotong royong. Kemudian ada teladan Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad itu tidak memaksa Abu Thalib, walaupun Abu Thalib itu paman sendiri yang mengasuh dan melindunginya untuk memeluk Islam. Abu Thalib itu tetap pada agama nenek moyangnya hingga akhir hayat. Dan Nabi Muhammad itu tidak memaksakan pamannya itu harus masuk ke agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad tetap menghormati pilihannya, yaitu pilihan pamannya itu, sebab tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan risalah, bukan memaksa keyakinan. Toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah, melainkan menjaga kerukunan tanpa kehilangan keyakinan. Oke, dari materi ini Ibu harap anak-anak Ibu semuanya dapat menerapkannya dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan masyarakat, supaya kita hidup dalam keadaan apa Mas? Harmonis, penuh kerukunan, kedamaian. Oke. Mungkin itu apa yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan materi ini dibawa ya teman-teman, dibawa ke rumah, diaplikasikan, diterapkan dan beritahu ke teman-teman kalian yang belum mengetahui apa itu toleransi. Penjelasan dari Ibu apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, Ibu harap dapat mengerti semuanya dan Ibu kasih 2 kertas kelompok ya. Nanti teman-teman cari kasus ataupun praktik toleransi yang ada di kehidupan kalian, di lingkungan masyarakat. Yang putra dan putri ya Ibu nanti bagi kertas 2. Silakan dicatat studi kasusnya yang kalian temui ya. Oke. Minggu depan Ibu tagih studi kasus yang kalian temui. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Siap untuk bertoleransi? Siap. Oke, siap. Good job. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu nih kepada anak-anak. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, tapi kita tidak dapat menggunakan air, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, jadi pada pelajaran kali ini kita tuh akan mempelajari materi tentang tayamum. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh akan membahas pengertian tayamum, tata cara tayamum, dan hikmah tayamum. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke materi pertama, Bapak ingin tanya lagi nih kepada anak-anak. Ada yang tahu nggak apa itu tayamum? Halo? 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 Oke, fokus ya, jangan ngobrol sendiri. Oke, ada yang tahu nggak apa itu tayamum? Oke, terus? Oke, betul. Jadi, tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib ketika kita tidak dapat menggunakan air. Nah, jadi tayamum itu adalah salah satu bentuk kemudahan atau keringanan Tuhan yang diberikan oleh kita agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya. Oke. Jadi kapan sih tayamum itu bisa dilaksanakan? Oke, jadi tayamum itu bisa dilaksanakan ketika keadaan tidak ada air. Yang kedua, sakit dan tidak boleh terkena air. Dan yang ketiga, sulit memperoleh air. Oke, jadi sampai sini paham ya anak-anak? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara tayamum. Jadi tayamum itu memiliki urutan yang harus kita ikuti. Yang pertama, niat. Yang kedua, menepuk kedua tangan kita ke debu yang suci. Yang ketiga, mengusap wajah. Dan yang keempat, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Oke, jadi sekarang Bapak ingin praktek terlebih dahulu ya. Yang pertama itu apa? Niat. Nah, niatnya ada yang tahu nggak? Oke, jadi niatnya itu nawaitu tayamumah listibahati sholati lillahi ta'ala. Kedua itu menepuk kedua tangan ke debu, lalu mengusap wajah kita. Dan yang ketiga, selanjutnya itu menepuk tangan lagi ke debu, lalu mengusap kedua tangan kita sampai pergelangan tangan kita. Seperti ini. Oke, paham semuanya ya? Jika paham, sekarang Bapak ingin perwakilan satu cowok dan perwakilan satu cewek untuk maju ke depan. Praktek tayamum. Ayo. Mungkin di sini aja. Yang cowok dulu. Oke. Basuh muka, lalu tepuk tangan lagi. Ya, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Oke. Lalu yang cewek? Lillahi ta'ala. Oke, ulangi. Basuh muka, lalu angkat debu lagi. Basuh. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, jadi kita sudah tahu ya pengertian dan tata cara tayamum. Jika sudah, kita lanjut ke hikmah tayamum. Jadi tayamum itu memiliki beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama, memudahkan beribadah. Jadi kita itu lebih mudah untuk melakukan beribadah dalam keadaan tertentu. Yang kedua, menjaga kesehatan. Jadi ini tuh bagi yang sakit dan tidak boleh terkena air. Nah, ini tuh akan menjaga kesehatan mereka. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Islam itu tidak memberatkan. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, membiasakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Nah, jadi kita dapat memahami ya
ketika kita tidak dapat menggunakan air, kita bisa menggunakan tayamum. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, masih bagus ya? Masih. Sekarang kita masuk yang terakhir. Jadi dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan ya anak-anak bahwa tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika kita tidak dapat menggunakan air. Nah, kita juga tahu keadaan-keadaan yang memperbolehkan kita untuk tayamum. Yang pertama, ketika tidak ada air. Yang kedua, sakit dan tidak diperbolehkan terkena air. Dan yang ketiga, sulit memperoleh air. Nah, kita juga sudah mengetahui tata cara tayamum. Yang pertama, niat. Apa tadi niatnya? Nawaitu tayammuma listibati sholati lillahi ta'ala. Oke. Oke, mungkin dari sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, di sini ada yang mau bertanya? Oke, baik, tidak ada ya. Jika tidak ada, baik, terima kasih untuk atas perhatian kalian. Semoga materi kali ini tuh dapat bermanfaat ya, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Mungkin hanya itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang ta'awun. Apa itu ta'awun? Betul sekali. Jadi ta'awun artinya saling menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berbuat kebaikan atau tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi hari ini supaya kalian lebih paham, kita akan belajar lewat diskusi kelompok ya. Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk sebelah kanan ibu bagi menjadi kelompok 1 dan untuk sebelah kiri ibu menjadi kelompok 2. Ibu bagi dan ibu akan bagikan kalian kertas gambar kasus dan
gambar kasus kalian masing-masing, lalu kalian kerjakan bersama-sama. Oke? Bisa dipahami? Ibu bagikan ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Ya. Gimana kelompok 1? Di sini kan ada seorang anak yang terjatuh dari sepeda hingga lututnya terluka. Menurut kamu, mengapa kita harus segera menolong yang sedang kesusahan seperti ini? Bagaimana pendapat kamu? Karena kalau tidak ditolong lukanya bisa tambah parah dan tidak bisa pulang. Ya, betul sekali. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Nah, lanjut ya, kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, Ibu lanjut untuk kelompok 2. Gimana nih kelompok 2? Ada yang dibingungkan? Berarti nanti Ibu dibacakan saja jawabannya. Coba lihat di sini. Di sini kan ada gambar anak sedang duduk sendirian saat istirahat karena tidak membawa bekal makanan. Bagaimana perasaannya? Sedih. Benar. Nah, sedih ya. Jadi kalian harus punya rasa empati. Terus kalau kamu punya bekal lebih, gimana cara kamu membantu teman tersebut agar tidak malu? Membagi makanan kita, mengajak ikut makan bareng. Betul sekali jawabannya. Nah, waktu diskusi kita sudah habis. Lalu untuk kelompok 1 bisa dibacakan hasil diskusinya? Ya, untuk kelompok 1 dari hasil diskusi kami di sini ada seorang anak yang terjatuh dari sepeda hingga lututnya terluka. Menurut kalian mengapa kita harus segera menolong orang yang sedang kesusahan seperti ini? Bagaimana pendapatmu? Jawabannya yaitu karena kalau tidak ditolong lukanya bisa tambah parah dan tidak bisa pulang. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa dibacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 mendapatkan kasus yaitu seorang siswa berbagi makanan dengan temannya di kelas saat waktu istirahat. Itu di dalam kelas itu ada satu anak yang tidak bawa makanan, Bu. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami itu akan mengajak makan bersama anak tersebut dan berbagi makanan kita. Manfaatnya itu teman menjadi senang dan tidak lapar. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Ibu sudah lihat jawaban kalian luar biasa, tepat semua. Kira-kira udah paham semua belum nih? Paham semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Baik untuk Mas Arsik sebagai ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Semuanya berdoa mulai. Oke, tadi kan sudah dibahas ya terkait materi tayamum. Nah, tayamum itu apabila dilaksanakan apabila tidak ada apa? Air. Nah, jika kita mau bersuci, ada air, kita bersuci menggunakan apa? Atau melaksanakan apa? Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tata cara wudhu yang benar. Nanti akan dipraktekkan dibagi dua kelompok, kelompok putra dan putri. Di sini ada rukun wudhu. Ada yang tahu apa aja rukun wudhu? Ya, terus yang kedua ada apa? Yang ketiga? Bentar, Mbak Mahda yang ketiga tadi apa? Oke, yang keempat? Mbak Mahda yang keempat apa? Oke, lanjut sampai yang keenam apa? Membasuh kedua kaki. Oke, jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu ada niat. Niat itu dilafalkan bersama saat air pertama kali menyentuh kulit wajah. Yang kedua itu ada membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut, kepala hingga dagu. Yang ketiga itu ada membasuh kedua tangan. Gimana Mbak Mada? Yang ketiga itu apa? Dibasuh merata, mulai dari ujung jari hingga berhenti di siku. Oke, yang keempat Mas Aska. Mengusap bagian kepala. Oke, yang kelima Mbak siapa? Jasin. Membasuh kedua kaki, Pak. Maksudnya membasuh kedua kaki itu gimana? Oh, dibasuh secara sempurna hingga mendidih. Oke, yang keenam Mas Zakaria. Yang keenam ada tertib, Tertib itu gimana? berarti kegiatan berurutan. Jadi melaksanakan seluruh tahapan rukun sesuai urutan di atas tanpa mengumpat. Oke, selanjutnya itu ada sunnah atau yang membatalkan wudhu. Di sini ada yang paham sunnah-sunnah wudhu? Mas Arsik, sunnah-sunnah wudhu? Ya, sunnah wudhu itu yang pertama itu ada membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Terus yang selanjutnya? Mencuci kedua telapak tangan dan bersiwak. Yang ketiga ada berkumur-kumur atau istisya. Yang keempat itu ada mendahulukan anggota kanan dari kiri. Yang terakhir ada apa Mas Habib? Dan terakhir ada membasuh setiap anggota 3 kali dan membaca doa sujud wudhu. Di sini ada yang paham hal apa yang membatalkan wudhu? Mas Zakaria? Yang pertama ada keluar sesuatu dari dua jalan. Jalan apa aja Mas? Jadi buang air atau yang bisa disebut juga kedua. Oke. Terus selanjutnya? Yang kedua hilang akal. Yang terakhir? Yang ketiga menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan bapak. Oke, hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama itu ada keluar sesuatu dari dua jalan. Jalan. Jalan depan dan jalan buang air. Yang ketiga itu yang kedua itu ada hilang akal dan yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada menyentuh kemaluan. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tidak tepuk. Oke, selanjutnya itu nanti kita akan dibagi dua kelompok ya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Oke, nanti di sini ada rukun wudhu. Kalian bisa didiskusikan bersama-sama. Nanti juga bisa dipraktekkan bersama-sama.
nanti 2 orang maju, yang satu itu membacakan rukun wudhunya, yang satu itu mempraktekkan. Waktu diskusi 1 menit. Udah? Udah selesai? Udah. Oke, ayo masing-masing kelompok bisa langsung praktekkan. Oke, kelompok perempuan dulu. Yang satu bisa membacakan, yang satu bisa mempraktekkan. Oke, yang pertama ada niat dan membasuh muka. Ayo praktekkan niatnya, niat wudhu. Yang kedua ada membasuh seluruh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan ke siku. Yang keempat ada mengusap sebagian kepala. Yang terakhir ada membasuh kedua kaki ke mata. Oke, tepuk tangan bagi kelompok perempuan. Mungkin tadi udah dijelaskan terkait rukun-rukun wudhu. Mas Aska, coba rukun wudhu itu ada apa aja? Ada niat, terus membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan yang terakhir ada tertib atau berurutan. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, tertib. Semoga kita semua bisa melaksanakan wudhu dengan baik ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Fajri bisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Apakah hari ini sudah ada yang tahu materi yang akan Bapak sampaikan? Belum. Oke, baik. Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai penunjuk bagi manusia. Beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu bentuk keimanan seorang muslim. Kita wajib meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Landasan beriman kepada kitab-kitab Allah. Landasan utama kepada kitab-kitab Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Oke, Mas Ansor, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu
Aminu. billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, selanjutnya cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini kitab-kitab Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, mengimani Al-Qur'an sebagai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Yang kelima, mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikut nama kitab dan nabi penerimanya. Yang pertama ada Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Yang kedua ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi puji-pujian dan doa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pedoman hidup. Berikut gambar kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang empat kitab yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Qur'an. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menambah keimanan kepada Allah, yang kedua menjadikan kitab Allah sebagai petunjuk hidup, yang ketiga mendorong kita untuk berbuat baik, yang keempat menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Oke, baik. Bapak akan menayangkan video singkat tentang kitab-kitab Allah dan penerimanya. Kalian tahu gak sih, Allah itu baik banget sama kita semua, sayang banget. Makanya dia kirimin kita buku petunjuk hidup namanya Kitab Allah, biar kita gak nyasar. Ada 4 kitab utama yang wajib kita imani. Kitab Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Semua isinya ajaran kebaikan dari Allah. Tapi Al-Quran itu kitab terakhir dan paling lengkap buat kita jadikan petunjuk hidup. Jadi kita wajib banget percaya sama kitab-kitab Allah. Mau makin pintar lagi? Yuk follow sekarang. Kalian? Oke, baik, setelah melihat video singkat, apakah yang bisa kalian simpulkan? Apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah dalam meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Oke, baik, terima kasih. Setelah lihat video, saya akan memberikan lembar kerja saya akan membagi 2 kelompok. Rasa dijawab. Oke. Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai akan saya silakan dikumpulkan. Baik. Anak-anak, kita bisa simpulkan pelajaran apa yang kita dapat hari ini. Yang pertama, hikmah beriman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu menambah keimanan kepada Allah. Yang kedua menjadikan kitab Allah sebagai petunjuk hidup. Yang ketiga mendorong kita untuk berbuat baik. Yang keempat menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ditanyakan, Bapak akan tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu supaya diperlancar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian menemukan atau berkata sesuatu kepada teman, tapi ternyata itu menyinggung hatinya? Pernah atau tidak? Pernah. Itu baik atau tidak, anak-anak? Iya. Tidak boleh ya, seperti itu. Nah, jadi menurut kalian, semua yang ada di pikiran kita itu boleh diucapkan atau tidak? Tidak. Betul. Nah, begitu dengan pelajaran kita kali ini, yaitu menjaga lisan dalam pergaulan. Karena lidah itu lebih tajam dari pedang, maka berhati-hatilah dalam berkata. Menjaga lisan itu seperti apa sih? Menjaga lisan itu mengontrol ucapan kita agar tidak menyakiti, menyinggung, atau merugikan orang lain, serta hanya mengucapkan yang benar, baik, serta bermanfaat. Adapun firman Allah dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, tidak ada satupun kata atau ucapan yang dikeluarkan oleh manusia, baik itu perkataan yang baik maupun buruk, melainkan ada malaikat raqib atid di sisinya yang selalu siaga mencatatnya. Nah, ini nih bahaya lisan yang tidak dijaga. Ada banyak sekali bahaya jika lisan kita itu tidak dijaga. Yang pertama itu tentu akan menyebabkan dosa besar. Apa aja dosa besar yang lisan kita tidak dijaga itu? Ada ghibah, betul. Jadi sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat muslim itu tidak boleh ghibah, fitnah, ataupun mengadu domba. Karena itu bisa, mungkin orang yang kita omongin itu tidak dengar, tapi pasti kita akan mendapat ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada menimbulkan konflik dan permusuhan antar sesama manusia. Kemudian ada merusak persahabatan dan pergaulan dalam lingkungan. Dan yang terakhir, menyakiti hati orang lain baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini contoh perkataan yang harus dihindari seperti tadi ghibah, menggunjing, fitnah atau berita bohong. Karena sekarang banyak sekali ya fitnah-fitnah yang marak terjadi. Nah, itu harus kita hindari. Ucapan kasar atau menghina, berkata kotor dan tidak sopan, serta berbohong dan mengadu domba. Itu yang harus dihindari. Adapun contoh perkataan yang baik dan harus kita ucapkan, yaitu kita harus menyapa dengan sopan, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Setelah itu memberikan nasihat yang baik, lalu mendoakan orang lain, serta berkata jujur dan santun. Oke, Mas Ansor, bagaimana sih cara kita menjaga lisan itu? Bisa dibaca? Berpikir sebelum berbicara. Ya, baik, lanjut. Selanjutnya, bicara seperlunya, tidak berlebihan. Ya, Mas Arzik, selanjutnya apa? Biasakan berkata jujur dan santun, lalu berkata baik dan jika tidak bisa diam. Ya. Lalu hindari perkataan yang menyakitkan. Betul. Jadi kita itu harus berpikir sebelum berbicara, karena kalau yang dipikir aja itu masih suka menyakiti hati orang lain, apalagi yang tidak dipikir itu sangat berbahaya ya anak-anak. Manfaat menjaga lisan. Tentu dalam menjaga lisan kita ada banyak sekali manfaatnya, yaitu dicintai Allah dan manusia. Selanjutnya terhindar dari dosa besar, menjaga nama baik diri dan keluarga, serta dapat membangun pergaulan yang sehat dan damai. Nah, anak-anak coba kita renungkan sedikit.
apakah lisan kita itu sudah membawa manfaat bagi orang lain? Belum ya, karena pada dasarnya kita adalah manusia yang masih suka melakukan dosa. Tapi adapun jika sifat kita seperti itu, kita harus banyak-banyak bertobat, kita banyak-banyak memaafkan orang lain, seperti itu. Ya, mungkin dari sini sudah bisa dipahami bahwa menjaga lisan itu betul, penting. Dan kalau lisan kita tidak dijaga, apa yang akan terjadi? Betul. Baik, sebelum Ibu tutup pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Bisa dicatat masing-masing ya di buku. Tuliskan 3 contoh kebiasaan lisan buruk di lingkunganmu dan bagaimana cara mengubahnya menjadi lisan yang baik. Bisa dipahami? Bisa. Tugasnya besok di minggu pertemuan selanjutnya dibawa kita koreksi sama-sama. Seperti itu. Oke. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Menjaga lisan, betul. Apa? Menjaga lisan itu? Ada yang tahu? Mas Ansar bisa dibaca? Mengontrol ucapan agar tidak menyakiti, menyinggung, atau merugikan orang lain. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ansar. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran Ibu hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Betul. Oke, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini di jam yang sama seperti minggu lalu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Apakah kalian ada yang sudah tahu nih materi yang apa yang akan Bapak ajarkan hari ini? Belum. Sudah? Ya, betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan serta mampu membiasakan hidup bersih di rumah maupun di sekolah setiap hari. Nah, Bapak mau tanya sekarang nih. Coba kalian perhatikan tangan kalian. Ya, apakah sudah bersih? Sudah. Nah, pentingnya apa sih mencuci tangan itu sebelum makan? Sangat penting, Pak, karena supaya kita tidak sakit perut sebelum makan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan gambar. Ini ada anak yang sedang. Ya, betul. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang mencuci tangan. Seperti yang dikatakan Fatik tadi, itu
benar ya. Kita harus mencuci tangan sebelum makan maupun melakukan aktivitas agar terhindar dari penyakit. Nah, dalam Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga setiap muslim harus menjaga kebersihan. Nah, mengapa sih kita perlu mencuci tangan? Tadi kan ada agar terhindar dari penyakit. Agar tidak sakit perut. Ya, agar tidak sakit perut. Ada yang lain? Ya, betul. Kuman atau penyakit ya. Terus yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan diri. Nah, Bapak mau tanya, apa sih yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Ya, mandi, mencuci muka, gosok gigi, terus makan, terus juga siap-siap memakai seragam ya. Nah, itu merupakan menjaga kebersihan diri sendiri sebelum berangkat sekolah. Nah, yang selanjutnya itu kebersihan saat beribadah. Jadi sebelum kita sholat, kita diwajibkan untuk berwudu agar badan kita suci dan ibadahnya menjadi sah. Nah, seperti itu. Bapak mau tanya lagi nih kepada kalian, mengapa sih kita itu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang yang suka menjaga kebersihan? Karena kebersihan bagian dari iman, Pak. Ya, betul sekali ya, tepat. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sekarang yaitu menjaga kebersihan sekolah. Coba kalian lihat sekitar kalian, apakah ada sampah yang belum diambil? Tidak. Tidak ada? Ya, sangat bagus ya kelas ini. Anak-anaknya sangat bersih, terus juga pinter-pinter. Masya Allah. Masya Allah ya, Masya Allah sekali ya. Nah, apa sih manfaatnya? Yaitu yang pertama ada membuat tubuh kita menjadi sehat ketika kita menjaga kebersihan. Yang kedua, lingkungan menjadi nyaman. Terus yang ketiga adalah ibadah menjadi lebih khusyuk. Nah, Bapak ada tugas buat kalian. Di sini ada gambar. Nanti kalian beri nama, absen, terus kalian hubungkan gambar di sebelah kanan ini ya, dihubungkan ke gambar yang sebelah kiri. Nah, nanti Bapak beri waktu 1 menit untuk kalian mengerjakan lembar jawab ini. Ini untuk tugasnya, silahkan. Jadi, apakah ada yang belum paham untuk tugas hari ini? Sudah, Pak. Ya, kalian beri nama, terus kalian hubungkan, nanti dikumpulkan lagi. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan ke Bapak. Itu ya, itu HP nih. Nah, ini udah ada beberapa jawaban ya. Jadi hari ini Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah kalian kerjakan. Nah, Bapak mau tanya, ini gambar nomor 1 itu gambar sedang apa ya? Gosok gigi, Pak.
Menggosok gigi, ya betul. Ini jawaban dari Jesse, betul ya. Menggunakan sikat dan pasta gigi. Nah, setelah itu Bapak mau menyimpulkan materi ya. Pada pertemuan kali ini materinya yaitu gaya hidup bersih. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, Bapak tentu mengharapkan kalian itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tahu tapi menerapkan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberi kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, coba perhatikan ke sini dulu. Anak-anak, siapa yang tahu ini gambar apa? Lampu lalu lintas. Betul, lampu lalu lintas. Lintas. Kalau warnanya merah artinya apa? Berhenti. Kalau hijau? Salam. Nah, betul sekali. Di dalam pertemanan itu juga ada yang namanya lampu lalu lintas. Yang artinya apa? Ada perilaku yang harus kita lakukan, ada perilaku yang harus kita perbaiki, dan ada perilaku yang harus kita hindari. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran ini, kita akan main sebentar nih anak-anak. Nah, nanti peraturannya Ibu akan memaparkan beberapa perilaku berteman. Nanti kalau menurut kalian itu perilaku bagus, kalian angkat jempol kalian. Tapi kalau menurut kalian itu perilaku jelek, kalian turunkan jempol kalian. Siap? Siap. Oke, yang pertama, mengajak teman bermain. Bagus. Mengejek temannya. Hebat. Lalu mendengarkan teman saat berbicara. Bagus. Nah, bagus sekali, betul sekali. Untuk tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti kalian itu sudah mampu membedakan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk. Nah, pasti kalian semua di sini ingin kan mempunyai teman yang baik? Ingin, Bu. Ingin. Nah, kalau begitu, kita itu juga harus belajar menjadi teman yang baik. Karena teman yang baik itu membuat kita nyaman dan membuat kita itu saling membantu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab berteman dalam Islam. Nah, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu bisa mengenali adab berteman, dapat membedakan perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, anak-anak, mungkin kalian ingat ya,
materi ini itu masih berkaitan dengan materi pertemuan sebelumnya, yaitu akhlak terpuji. Nah, nanti pada kegiatan kali ini kalian akan menganalisis perilaku berteman. Nanti kalian dapat membedakan kategorinya. Nah, terus dengan kegiatan inilah kalian itu dapat belajar memahami dan menerapkan sikap yang sesuai dengan adab berteman dalam Islam. Nah, ibu juga akan menilai keaktifan kalian. Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan ibu dan ibu juga akan menilai analisis LKPD yang akan ibu bagikan. Jadi anak-anak harus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Oke? Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, anak-anak coba perhatikan ke sini dulu. Nah, di LKPD yang sudah ibu berikan ini nanti terdapat contoh perilaku dalam berteman. Nah, tugas kalian adalah menentukan perilaku tersebut itu masuk ke kategori apa. Warna hijau itu kategori perilaku yang harus kita lakukan. Warna kuning itu perilaku yang harus kita perbaiki. Dan yang merah itu dihindari, oke? Oke. Dimengerti? Mengerti, Bu. Kalau nanti ada yang belum dimengerti bisa tanyakan kepada ibu ya. Silakan dikerjakan. Bisa? Dibaca, ya. Bisa. Oke, sudah selesai semua? Baik, anak-anak, waktunya sekarang kita coba cocokkan ya. Bersama menggunakan papan trafik alak ini. Ibu akan bacakan beberapa perilaku ada bertemannya. Yang pertama itu meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada teman. Ini masuk kategori warna apa? Hijau. Hijau, betul sekali. Terus, kenapa masuk warna hijau? Karena meminta maaf adalah perbuatan yang baik. Betul sekali, meminta maaf adalah merupakan salah satu contoh sikap rendah hati. Dengan adanya meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, itu membuat kita itu lebih akur, lebih dekat sama teman kita. Nah, yang kedua yaitu menyebarkan rahasia teman. Itu masuk kategori warna apa? Merah. Merah, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi dengan adanya itu kalian itu sudah mampu menentukan kategori perilaku adab berteman dengan baik ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita ingat kembali nih, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Adab berteman dalam Islam. Betul sekali, adab berteman dalam Islam. Nah, coba sebutkan salah satu contoh adab berteman dengan Islam, adab berteman yang baik. Membantu teman. Betul, ada lagi? Meminta maaf ketika salah. Masya Allah, benar sekali. Nah, sekarang ibu ingin tanya nih satu lagi. Jika ada teman kalian yang mengejek teman lainnya, menurut kalian perilaku tersebut itu masuk kategori warna apa? Merah. Merah. Kenapa merah? Karena menyakiti hati teman itu harus dihindari. Iya betul, menyakiti hati teman. Nah, alhamdulillah berarti kalian sudah memahami materi ini dengan baik ya anak-anak. Jadi anak-anak, adab berteman, Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling berbagi, saling membantu, berkata baik, minta maaf ketika salah, dan tidak menyakiti hati teman. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita dapat menjadi teman yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian hari ini anak-anak. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Pak Guru mau tanya, yang cowok ada yang nggak hadir? Oh, nggak ada. Untuk yang cewek? Ada semua. Nah, bagus. Oke, sekarang materi hari ini yaitu tentang pengurusan jenazah. Jadi semua manusia itu pasti akan mengalami meninggal atau kematian. Nggak semua manusia sih, tapi semua yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Oke, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap seseorang yang telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Tidak? Oke, fardu kifayah adalah kewajiban yang harus ditunaikan, boleh ditunaikan oleh sebagian orang muslim. Tidak semua orang muslim, tapi hanya sebagian. Jika tidak ada yang melakukan, maka dosa semuanya. Oke, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah meliputi 4 tahapan. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Oke, memandikan. Memandikan jenazah bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah sebelum dikafani. Secara umum, langkah-langkah memandikan yaitu yang pertama, menutup aurat jenazah, membersihkan kotoran pada tubuh, mewudukan jenazah, membasuh seluruh tubuh hingga bersih, dan yang terakhir menjaga kehormatan jenazah selama proses memandikan. Hukumnya tetap fardu kifayah. Kemudian mengkafani. Oh, ada catatan. Untuk yang memandikan itu tidak semua mayit bisa dimandikan. Ada yang boleh langsung dikubur, yaitu seperti yang mati dalam keadaan syahid atau perang. Oke, selanjutnya mengkafani. Mengkafani adalah membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan yang bersih. Tujuannya menutup seluruh tubuh jenazah, menjaga kehormatan jenazah, dan mempersiapkan jenazah sebelum disolatkan dan dikuburkan. Kemudian yang ketiga yaitu mensolati. Sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah. Ciri-ciri sholat jenazah yang pertama dilakukan dengan 4 kali takbir, tidak terdapat ruku dan sujud, berisi bacaan Al-Fatihah, sholawat dan doa untuk jenazah, dan yang keempat diakhiri dengan salam. Kemudian yang keempat menguburkan. Menguburkan merupakan tahap terakhir dalam pengurusan jenazah. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama jenazah diletakkan dalam kubur dengan baik. Jenazah dimiringkan ke kanan dan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, pemakaman dilakukan dengan menjaga kehormatan jenazah. Dan yang keempat, tidak menunda pemakaman tanpa alasan yang dibenarkan. Oke, sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, 2 cewek dan 2 cowok. Kelompok yang pertama, gambarnya apa? Memandikan jenazah. Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat? Oke, di sini ada beberapa soal dari masing-masing kelompok atau masing-masing kelompok. Saya bagi terlebih dahulu. 4, 3. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Saya kasih waktu 2 menit. Baca aja jawabannya. Iya. Ya. Jawabannya dibaca aja. Langsung jawabannya. Soal siji baik. Ya. Dibaca siji baik kenapa? Oke, mungkin perwakilan dari yang pertama dulu atau dari yang terakhir dulu. Yang pertama dulu ya. Ya, silakan kelompok pertama. Kelompok memandikan jenazah.
Oke. Cukup. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Cukup? Cukup. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Untuk mengafani jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dengan menggunakan kain kafan yang bersih dan menutup tubuh jenazah. Oke. Mungkin dari kelompok lain atau dari teman di bangkunya ada yang mau menyampaikan lagi? Nggak ada pertanyaan? Tidak, langsung selanjutnya kelompok 4. Kelompok 3 terlebih dahulu. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 atau sudah cukup? Cukup. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, mengapa sih jenazah harus disegera dikuburkan? Nah, karena menguburkan jenazah itu merupakan bagian dari pengurusan jenazah dan dianjurkan untuk tidak menunda pemakamannya tanpa alasan yang dibenarkan. Oke, beri tepuk tangan kepada kita semua. Oke, semoga pembelajaran kita pada sore hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan, khususnya yang cowok. Ya, kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya hadir di sini? Ada yang nggak hadir? Ya, yang nggak hadir Zakaria. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mohon selama pembelajaran kalian semua memperhatikan ke depan. Jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang berisik dan sibuk sendiri. Oke? Ada yang tahu nggak rukun Islam yang ketiga apa? Ya, betul. Zakat. Hari ini kita akan membahas materi zakat. Apa sih itu zakat? Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah membantu orang yang membutuhkan serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Zakat dibagi menjadi berapa anak-anak? Ada zakat apa? Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat
fitrah itu pada kapan? Sebelum. Nah, biasanya disesuaikan dengan bahan makanan pokok negara kita. Sedangkan bahan makanan pokok di negara kita itu beras. Nah, berarti kita harus membayar 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Kalau misalnya tidak beras, biasanya digantikan dengan uang sesuai dengan harga beras saat itu. Waktu pembayaran zakat mal kapan sih? Aska, ngobrolnya nanti lagi ya, tolong perhatikan ke depan. Ya, Bu. Ya. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki seperti uang, emas, dan hasil usaha. Jumlahnya jumlahnya itu secukup pada 1 tahun nisab itu seperti 2,5% dari harta yang kita miliki. Menentukan penerima zakat. Penerima zakat itu ada siapa aja sih? Ada berapa? Ya, sebentar. Ada fakir, miskin. Ya, ngobrolnya nanti lagi ya. Ya. Ada berapa tadi? Ada 8, yaitu Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Iya, benar. Oke. Tadi itu zakat tuh dibagi menjadi berapa sih anak-anak? 20. Yaitu? Zakat fitrah dan zakat mal. Iya, benar sekali. Good job. Terus penentuan penerima zakat yang pantas untuk menerima zakat itu ada berapa? 8. Apa aja sih? Fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gharimi, fisabilillah, dan ibnu sabil. Iya, betul, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengulas materi biar kalian tuh ingat dan menerapkan materi ini, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, jangan lupa minggu depan tugasnya dibawa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan untuk mengulas kembali materi ini. Berarti setiap orang itu harus mengamalkan zakat. Zakat fitrah itu dilaksanakan pada kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Ya, benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua kalian sudah memahami materi pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.